Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sore ini, petang ini kita bertemu lagi dengan Coach Yo, ya. Kita akan membahas tentang how to become a success entrepreneur. Bagaimana menjadi seorang pelaku usaha entrepreneur yang sukses. Coach Yo akan sharing dalam 9 slide. Semoga memberi manfaat buat sahabat UMKM di seluruh penjuru tanah air. Ya, Coach Yo siapkan terlebih dahulu sesuatunya untuk Anda semua. Semoga sahabat UMKM di seluruh penjuru tanah air semuanya sudah bersiap untuk mendengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh Coach Yo. Jadi tema malam ini, petang ini adalah bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang sukses, ya. Menjadi seorang pelaku usaha yang sukses. Yang pertama adalah tidak lepas siapapun Anda, pasti ada Sang Maha Pencipta. Dan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Saya akan bacakan singkat, ya, doa kita, arahan doa, internalisasi alam bawah sadar. Apapun agama dan kepercayaan Anda, berdoalah dengan cara Anda sendiri pada Tuhan dan mintalah. Berikanlah hati yang selalu rendah hati dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Aku adalah seorang pemancar energi, pribadi yang percaya diri, pribadi yang berorientasi pada prestasi, pribadi yang berani mengambil risiko, pribadi yang berjiwa independen, pribadi yang kreatif dan inovatif, pribadi yang ulet dan tekun, pribadi yang cepat bertindak dan bersikap. Tuhan, kami percaya, cinta, kepasrahan, dan pengorbanan. Amin. Semoga selalu Anda berdoa, gunakanlah doa ini. Bila mana kurang, tambahkan. Bila mana lebih, bisa dikurangkan. Ya, silahkan sesuai kebutuhan sahabat UKM. Ya. Kita ke slide yang kedua, yaitu tip berusaha. Tip berusaha itu hal yang paling penting adalah rubah pola pikir, change the mindset. Ya. Rubah pola pikirnya, jangan mudah menyerah, jangan menjadi mudah pribadi yang lemah, jangan mudah pribadi yang malas, berkeluh kesah, hindarin itu, rubah pola pikir Anda. Ya. Yang kedua, owar itu maknanya adalah seperti mendayung, mana kita menaiki sebuah perahu, kita dayung dari kanan, kita dayung ke kiri, ya, yaitu supaya ada ownership, supaya accountable, supaya ada tanggung jawab, responsible. Ya. Jangan kita memelihara yang namanya bed. Bed selalu berhubungan dengan tempat tidur, selalu ingin bubuk. Ya. Bubuk ini juga jangan hanya bubuk malam. Hukumnya wajib, Allah udah kasih diskon 33% 8 jam untuk istirahat. Blame itu adalah menyalahkan orang lain. Excuse, selalu disuruh, selalu excuse. Selalu denial, menyangkal. Ya. Sebaiknya seorang entrepreneur membuang jauh-jauh istilah bad ini, ya. Kemudian wirausaha itu hanya sebuah permainan. Berrepetisi dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Rencanakan jurnal aktivitas yang berulang, yang namanya reticular activating system. Sistem mengaktifasi kegiatan itu berulang. Besok bangun subuh, habis bangun subuh baca Quran dulu, habis baca Quran menyapu halaman, habis menyapu halaman jogging atau lari sebentar dan seterusnya sampai jam 8 atau jam 9 malam. Itu harus kita buat jurnal kita, ya. Kemudian kita harus keluar dari zona nyaman Anda, paham, terlatih, dan terus tetap berpikir. Ini adalah slide yang ketiga, ya. Jadilah seorang pribadi yang unggul. Pribadi unggul itu adalah satu, jujur. Ya. Mungkin di awal-awal jujur, tapi setelah melihat ada
sesuatu yang kelihatan sweet, kelihatan manis, kelihatan ya apalah gitu ya. Nah, itu bisa berubah. Jadi tolong tetap integritas jujur itu dijaga sampai akhir hayat. Berbadan sehat dan bugar, pemancar energi dan tanggung jawab, cerdik dalam waktu. Jadi kalau ada waktu longgar, fungsinya untuk mengisi mind kita, kemampuan kita. Selalu berkata dan menjadi pendengar yang baik. Memimpin, menjadi entrepreneur itu tidak bisa tidak menjadi pendengar yang baik. Kita harus mendengarkan banyak informasi tentang kompetitor, harus mendengarkan banyak informasi tentang bahan baku yang murah. Itu sangat penting sekali. Ya. Kita tetap harus taat beribadah dan berkeyakinan penuh. Ada waktu luang selepas tahajud, kita baca Al-Quran, baca. Rutin terus setiap hari. Karena rutinitas itu akan menghasilkan sebuah sesuatu yang bermanfaat buat kita. Ya. Berorientasi pada proses yang baik dan tentunya hasilnya akan baik. Jadilah pribadi unggul untuk diri Anda. Kemudian ada 4 cara melepaskan domestication untuk menemukan jati diri. Seringkali orang nggak mau menerima dirinya sendiri. Itu sesuatu kesalahan yang besar dan sangat membahayakan. Orang menerima diri sendiri bisa berakibat bunuh diri. Sebaiknya saya sarankan Anda harus menerima diri sendiri, menemukan jati diri. Caranya adalah pertama, kendalikan mulut Anda. Kedua, kendalikan hati Anda. Ketiga adalah kendalikan pikiran Anda. Dan selalu berbuat baik. Karena aura 4 hal ini tidak dilakukan, akan membuat sesuatu yang energi positif yang sangat besar di diri Anda. Jangan pernah tidak melakukan ini. Dan tadi Coach sudah menyampaikan, kita buat yang namanya jurnal aktivitas harian yang berulang atau sering disebutnya reticular activating system, sistem mengaktifasi kegiatan berulang. Kalau Anda menabung setiap hari 10.000 atau 100.000, kalikanlah dalam tempo 50 tahun. Apakah di situ bekal untuk haji sudah terpenuhi? Silahkan hitung sendiri. Ini fungsinya yang namanya reticular activating system. Alat bantu Anda untuk mencapai mimpi Anda. Ya. Hari ini, Coach baru akan mengenalkan apa itu psikologi usaha. Berdagang itu jangan sampai bocuan, tidak untung. Berdagang itu harus cuan. Untuk menjadi cuan, kita harus menjual produk kita untuk mendapatkan sebuah pendapatan. Tapi jangan sampai jual sepatu beli celana, ya, ulakannya 10 dijual 12, rugi luar biasa. Nah, ini yang harus dipahami teman-teman. Ada penjualan, ada biaya pemasaran, ada produksi, ada pengiriman. Selisih daripada pendapatan dan biaya itu adalah keuntungan. Teman-teman harus pahami psikologi usaha ini terlebih dahulu. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah formula usaha. Sore ini Gojo tidak akan menjelaskan secara detail, tetapi ini adalah fundamental di dalam kita berusaha. Ya. Jumlah calon pelanggan, kemampuan menjadi pelanggan, jumlah transaksi, rata-rata pembelanjaan, persentase keuntungan, itu yang warna hijau adalah strategi. Yang warna merah adalah hasil. Di sini ada 3 warna merah. Jumlah pelanggan, pendapatan, dan keuntungan. Bila kita ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak, kita harus punya banyak pelanggan. Jika keuntungannya mau berlipat-lipat, kita harus meningkatkan setiap pelanggan harus spending uang jauh lebih dari apa yang kita tentukan. Kita targetkan 100, dia bisa membeli 200.000. Itu adalah strategi atau formula dalam usaha. Coach memiliki semua strategi ini, tetapi itu semua nanti akan diberikan di dalam modul-modul yang berikutnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, itu tadi how to become a success entrepreneur. Banyak sekali pemahaman yang harus kita
pahami ya. Tetapi Coach tidak mau memberikan panjang, Coach hanya memberikan singkat tapi memberi manfaat, tapi pengen terus haus haus mau minum jangan minum air tapi bisa minum kan. Tetapi ini tentunya semuanya ilmu semua yang ada di dalam band ini. Nah, berpikirlah seperti itu karena banyak sekali mobil-mobil di platform entrepreneur yang nanti akan di-launch, akan dirangkum dalam sebuah platform, dan setiap orang, siapapun boleh belajar di situ, tentunya dengan investasi yang tidak sampai jutaan, bahkan ratusan ribu juga tidak. Ya. Kita benar-benar bismillah ingin membangun negeri ini menjadi negeri yang banyak sekali entrepreneur. Terima kasih, selamat petang. Semoga petang ini tips yang singkat menjadi seorang entrepreneur yang sukses bisa menginspirasi, bisa bermanfaat buat teman-teman sahabat UKM di seluruh penjuru tanah air. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh pun petang ini Coach sendiri, tapi hati ini tidak pernah merasa sendiri. Karena kesendirian ini saat sharing berbagi, itulah kebahagiaan yang mendalam buat Coach. Terima kasih.